Oke, gua tahu kalau FNAF timeline gua belum kelar. Tinggal satu lagi pembahasan, yaitu tentang Five Nights at Freddy's Security Breach. Namun berhubung Help Wanted kedua udah keluar, dan setelah gua pikir-pikir, gua memutuskan untuk membahas Help Wanted kedua dulu ya. Namun tetap gua akan menyelesaikan FNAF timeline yang udah gua mulai dari November kemarin ya. Dan lagi pula di video ini gua nggak akan langsung membahas lore-nya, melainkan sedikit demi sedikit membuka misteri-misteri dalam game baru FNAF ini. Baru setelah semua kepingin puzzle-nya udah sekiranya terkumpul, langsung gua buatin timeline-nya, oke? Jadi, hey guys, welcome back to my channel. Bareng gua lagi di sini. Dan di video kali ini gua akan membahas apa yang sebenarnya terjadi dalam Five Nights at Freddy's Help Wanted kedua. Accepting applications. Seperti dalam FNAF Help Wanted pertama, di sequelnya kali ini kita akan disuguhin minigame berupa level-level yang harus diselesaikan untuk mendapatkan endingnya. Namun bedanya, di Help Wanted pertama kita bermain sebagai seorang beta tester yang bertugas untuk mengetes game baru dari Fazbear Entertainment, yaitu Freddy Fazbear Virtual Experience atau game VR. Nah, di sequel kali ini kita juga bermain bukan di dunia nyata. Ya, maksud gua dunia nyata dalam universe FNAF ya, melainkan kita bermain di dunia AR, atau dengan kata lain, kita bermain di dalam topeng Fanny. Hal ini bisa kita sadari ketika kita sudah mendapatkan face range yang sering digunakan Casey di Ruin untuk membuka sebuah pintu yang menuju ke sebuah ruangan dengan sebuah arcade game Princess Quest keempat. Untuk ini gua akan membahasnya di video lain ya. Nah, setelah kita mematikan semacam security notes di sini, maka kita pada akhirnya tahu kalau selama kita bermain, kita ternyata sedari tadi menggunakan topeng Fanny. Dan setelah melepas topeng Fanny, terungkap kalau kita sebenarnya bermain di dalam pizzeria FNAF 6 di bawah Pizza Plex. Hal ini juga menjelaskan kenapa kita bisa menemui Candy Cadet dalam FNAF Help Wanted kedua ini. Ya, Candy Cadet kembali, dan seperti biasa dia menceritakan cerita ke kita. Now I will tell you a story about a family that missed the most important opportunity in their lives. It was a limited time offer that included a family-style pizza with all their favorite toppings. It also came with a side of fries, mozzarella sticks, extra large soft drinks, and a toy surprise. It was only $49.99 while supplies lasted. They did not purchase the food and they all died. Dalam cerita pertamanya, menceritakan soal sebuah keluarga yang membuka bisnis restoran pizza bertemakan keluarga. Namun pada akhirnya, satu keluarga itu mati semua. Ya, jelas ini menceritakan tentang keluarga Afton. Mulai dari bisnis yang mereka pikir akan berjalan dengan biasa, namun sayang, nasib ke semua keluarga mati karena ulah dari ayah dari keluarga itu, William Afton. Now let me tell you a story about a young woman who, when she was little, was led into a dark forest by a witch and almost eaten. She had fallen for the friendly voice without discernment and was led astray. She had escaped before being thrown into the oven, but would have a scar for the rest of her life. When she had grown, she sought revenge on the witch and entered the forest again willingly, this time with the confidence of age and experience. She was greeted at the mouth of the forest by a young boy who offered to help guide her through the darkness. She welcomed the help and followed the young boy over the river, through the jagged trees, and toward a small house. "Come," the boy said. "Rest here before killing the witch." The young woman was tired and would kill the witch in the morning. She followed the boy into the house. The oven door closed. The witch would finally have her meal. Untuk cerita keduanya agak sedikit membingungkan, di mana dia menceritakan tentang seorang wanita muda ketika dia masih kecil. Dia dituntun oleh penyihir masuk ke dalam hutan gelap. Dia kemudian sadar kalau itu jebakan dan berhasil meloloskan diri walaupun dengan bekas luka permanen. Ketika sang wanita beranjak dewasa, dia kemudian balik ke tempat penyihir untuk balas dendam.
dia dibantu oleh seorang anak laki-laki untuk membunuh sang penyihir. Di sini kata gadis kecil bisa merujuk ke Casey, mengingat dia juga dipancing oleh The Mimic untuk masuk ke dalam perangkapnya. Namun aneh ketika kita mendengar kalau sang gadis sudah beranjak dewasa, yang kita semua tahu kalau Casey masih kecil ketika dia datang ke Pizzaplex. Namun bisa jadi juga kalau cerita yang diceritakan Candy Cadet ini adalah alur masa depan buat FNAF, di mana Casey kembali ke Pizzaplex dan membalaskan dendamnya. Namun di sisi lain juga, cerita ini bisa merujuk ke Vanessa, di mana kejadian dituntun oleh penyihir ke hutan itu adalah ketika Vanessa pertama kali bertemu dan dihasut oleh Glitchtrap dalam FNAF Help Wanted pertama. Hal itu membuat Vanessa mendapatkan kepribadian baru, yaitu Fanny. Dan karena udah nggak tahan dikendalikan terus oleh Glitchtrap, dia kembali untuk membalas dendam dengan Glitchtrap, yaitu melamar sebagai security Pizzaplex. Dengan bantuan Gregory, Vanessa berhasil terselamatkan dari luka permanennya, yaitu kepribadian Fanny. Dan sekali lagi, kalau ini nggak masuk akal, mengingat di cerita terakhirnya, si wanita muda dijebak oleh si anak laki-laki untuk menjadikannya sebagai makanan sang penyihir. Nah, gua punya teori kalau cerita ini sebenarnya merujuk ke Princess Quest, atau si princess yang kita menyebutnya dengan nama Cassidy. Bisa dibilang kalau cerita yang diceritakan Candy Cadet ini belum selesai, dan cerita ini akan terjawab di Princess Quest keempat yang ada di Help Wanted kedua ini. Dan untuk ini, gua akan membahasnya di video lainnya. Oke, sekarang kita berpindah ke normal ending yang berhasil membuat gua speechless. Dimana jika kita sudah mengumpulkan ke semua Fast Force atau robot mainan animatronik ini, kita akan mendapatkan ending dimana sesosok tangan misterius keluar dari tempat pengisian baterai animatronik. Dan secara tiba-tiba, 5 staff bot rusak menyerang kita. Kita bakalan dipindahkan ke perspektif Maxbot, dimana dia memberikan security mask ke Casey. Nah, mulai dari sini kita tahu kalau sebenarnya timeline FNAF Help Wanted kedua ini sebelum event yang terjadi di Ruin. Namun oke, mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi. Kita tahu kalau tangan yang muncul di ending itu adalah tangan dari Glitchtrap. Dilihat dari warna dan bentuknya yang menyerupai tangan manusia dengan kostum maskot. Tangan ini juga muncul ketika kita mendapatkan beberapa boneka-boneka rahasia dalam game. Nah, tangan itu bukan tangan Glitchtrap. Ya, karena sebelum kita melihat charging station itu, topeng Fanny terlepas sendiri. Yang kita semua tahu kalau Glitchtrap itu hanya berupa entity virus dan bukan makhluk sungguhan. Dugaan terbesar untuk sekarang, tangan yang muncul itu adalah tangan dari The Mimic. Dan ini juga mengkonfirmasi kalau The Mimic dan Glitchtrap itu sama. Balik ke Help Wanted pertama, Type Girl pernah bilang kalau Fazbear Entertainment membuat game VR dengan menggunakan papan sirkuit yang mereka temukan dari lokasi FNAF 6. Nah, hal itulah yang membuat Glitchtrap muncul. Namun dia tidak pernah bilang kalau papan sirkuit itu didapatkan dari animatronik atau dari data komputer mana. Nah, kemungkinan papan sirkuit itu ditemukan Fazbear Entertainment dari The Mimic atau bagian dari The Mimic. Dalam buku juga sudah dijelaskan kalau AI dari The Mimic ini sangat pintar dan dapat mempelajari sesuatu hal dengan sangat cepat, termasuk untuk menghasut orang. Nah, sebagian AI dari The Mimic ini masuk ke dalam game VR karena papan sirkuit dan mengambil wujud Glitchtrap. Namun hal itu malah membuat pecahan kesadaran AI The Mimic ini memiliki jalan sendiri, atau bisa dibilang udah beda sama The Mimic, dimana pecahan AI-nya ini kemudian menginfeksi security mask bersama Vanessa dan kemudian menginfeksi semua animatronik dan robot di Mega Pizzaplex kecuali Glamrock Freddy dan Gregory. Dan setelah Glitchtrap sudah dimusnahkan di ending lain yang lagi-lagi gua akan bahas di video lain, entah bagaimana security mask ini kemudian diinfeksi oleh AI asli dari The Mimic ini dan langsung memulai rencananya untuk mencari korban, yaitu Casey. Memberikannya security mask yang sudah diinfeksinya dan mengambil wujud Helpy untuk membantu Casey mematikan MXIS dan membebaskan tubuhnya yang dikurung Fazbear Entertainment di bawah tanah. Nah, sekarang pasti kalian bertanya, dalam Help Wanted kedua ini kita bermain sebagai siapa? Untuk sekarang memang masih belum banyak bukti yang menunjukkan siapa kita bermain. Ada yang bilang kita bermain sebagai Vanessa, dan ada juga yang bilang kalau kita berperan sebagai Casey, alias ini berarti setelah kejadian Ruin. Namun itu nggak masuk akal, mengingat di ending udah dijelaskan kalau Help Wanted kedua ini sebelum event yang terjadi di Ruin. Namun ada satu petunjuk yang gua temukan yang mungkin bisa memberikan titik terang ke kita yang mengira kalau Help Wanted kedua ini kita berperan sebagai ayahnya Casey.
Petunjuk itu ada di ending lain, ketika Princess bertemu dengan kita. Nah, terlihat dalam arcade mesin, kita bisa melihat karakter kita yang tidak terlihat seperti wanita ataupun gadis kecil, melainkan seorang laki-laki. Apakah dia Gregory atau ayahnya Casey? Mungkin kalian bisa bantu gua jawab di komentar ya. So, itu dia untuk pembahasan Five Nights at Freddy's Help Wanted kedua di video kali ini. Kalau misalnya ada detail yang gue lewatkan ataupun kalian mau nambahin teori, bisa menggunakan fitur komentar di bawah ya. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gue di sini dan bye.